Hadis selanjutnya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Asakir dari jalan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Abu Ja'far As-Suwaidi, ia berkata haddatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Utbah Ad-Dimashqi, ia berkata sami'tu, aku mendengar Yunus bin Maisarah dari Abu Idris A'idullah dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun biqadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang pecandu arak, dan orang yang mendustakan takdir. Iya. Syekh Albani berkata, Abu Ja'far ini, ya, As-Suwaidi, namanya Muhammad bin An-Naushajan Al-Baghdadi, ia seorang yang thiqah. Iya. Di mana ia dimutabat oleh Sulaiman bin Abdurrahman di sisi Al-Bazzar. Dan Al-Busiri mengatakan syaratnya hasan. Iya. Hadis ini akhirnya menunjukkan tercelaknya orang yang mendustakan takdir. Dan mendustakan takdir itu, Pak, ya, berarti mengingkari rukun Islam yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Orang yang mendustakan takdir sebetulnya ia, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa? Dia itu mendustakan ilmu Allah. Makanya kata Imam Ahmad apa? Jadilul qadariyah bil ilm. Jidalah orang-orang qadariyah yang menolak takdir itu dengan ilmu. Jika mereka menetapkan bahwa Allah berilmu dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, maka pasti pendapat mereka luluh lantak. Tapi kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka ini orang kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Orang-orang yang menolak takdir, Pak, di zaman sekarang banyak, Pak. Iya. Bahkan di zaman sekarang banyak orang punya pikiran kalau kita beriman kepada takdir itu katanya nggak bakalan bisa maju. Iya. Subhanallah. Padahal beriman kepada takdir itu, Pak, yang memberikan kekuatan kepada seorang hamba, ketegaran dalam hidup. Ya, kesabaran di dalam menghadapi musibah. Ya. Bahkan orang yang beriman kepada takdir, tawakalnya sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa mendustakan takdir, Pak? Biasanya, Pak, orang yang mendustakan takdir itu memikirkan dengan otaknya. Memperdalam, dipikirin aja. Padahal kan yang namanya takdir itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya. Kalau kita sudah memikirkan, akhirnya apa? Kita pun menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang ya Allah Subhanahu wa taala tentunya berlepas diri darinya. Ya. Kenapa ya? Iblis itu kan bermaksiat kepada Allah sudah ditakdirkan sama Allah. Ya. Berarti iblis itu kafir sudah dengan kehendak Allah. Tapi kenapa iblis dikafirkan sama Allah? Allah zalim amat dia. Nah, kan mulai mikir gitu kan. Iya. Padahal subhanallah, Allah mengkafirkan iblis itu karena ya Allah sudah menegakkan padanya hujjah. Dan Allah pun mengetahui kenapa iblis itu kafir. Karena di dalam hatinya ada kesombongan. Sehingga akhirnya ia menolak untuk ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pikir-pikirin aja, Pak, rusaklah akidah kita. Karena otak kita ini, akal kita ini ada batasnya tidak? Ada batasannya, Pak. Iya. Waduh, kata Rasulullah, semua kita, setiap kita sudah ditentukan tempat kita di surga atau di neraka. Berarti saya sudah ditentukan. Iya. Semua kita sudah tentukan di surga dan neraka. Iya. Lah, kalau gitu buat apa saya beramal? Dah. Iya.
Akhirnya seperti itu menyebabkan kita akhirnya apa? Ragu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ketika kita beriman, kamu beriman enggak? Allah Maha tahu. Beriman. Kamu beriman tidak? Allah mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Beriman. Berarti kamu konsekuensinya harus beriman akan adanya takdir. Iya. Kalau begitu, kita tidak boleh beramal dong. Kalau begitu, percuma dong kita beramal. Saya sudah capek-capek berbuat taat, tiba-tiba Allah takdirkan saya masuk neraka. Kita katakan, ya akhi, emangnya Allah itu zalim kepada hambanya? Iya. Tidak mungkinlah orang yang berusaha bersungguh-sungguh mencari surga, tiba-tiba Allah takdirkan ya dia kafir ataupun berbuat maksiat tanpa ada sebab, nggak mungkin. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan kita ini, jangan sampai kemudian membuat kita ini tertipu dengan banyaknya ketaatan. Disitulah ya akhwan Islam azannya Allah wa yakum. Kalau kita memikirkan takdir dengan akal pikiran kita, rusak. Kita tidak akan bisa memahaminya terkadang. Hanya Allah yang maha tahu. Makanya kita tidak disuruh untuk memikirkan takdir. Kita hanya disuruh untuk berusaha meraih takdir yang baik. Iya. Beramal soleh, ketaatan, melawan hawa nafsu. Masalah takdir, saya bakalan di surga, di neraka, saya nggak tahu. Ngapain mikirin sesuatu yang kita nggak tahu? Orang bodoh itu memikirkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu bodoh namanya. Ya, waduh, nanti saya di neraka. Ngapain saya? Akhirnya apa? Malah menjadikan dia tidak mau beramal saleh. Menjadi pintu pembuka setan sehingga akhirnya dia tidak mau beramal saleh. Nah di sini ya akhi azani Allah wa yakum, ya Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang durhaka, orang yang meminum arak pecandu arak, dan orang yang mendustakan takdir.